Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Daniel Bonaik dengan NIM 2323709057 dari kelas 3 TKJC. Di sini saya akan membahas tugas dengan mata kuliah pemrograman aplikatif. Bagi langsung saja yang pertama, variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Di Python kita tidak perlu menyebutkan tipenya, cukup langsung saja kita memberinya nilai. Contoh saya gunakan di sini dengan nama Ayu dan umur 20. Print nama dan output akan menghasilkan Ayu. Begitu juga dengan umur, print umur, output akan mengeluarkan umur 20. Yang kedua ada tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang bisa disimpan. Contoh tipe data dasar adalah angka, teks, boolean, benar atau salah. Contoh saya gunakan di sini adalah angka atau integer. Usia 25, print usia, maka output akan menghasilkan angka 25. Yang berikut boolean benar atau salah. Contoh saya gunakan sini adalah lulus, true. Print lulus, maka output akan mengeluarkan true. Yang berikut teks atau string. Contoh yang saya gunakan nama Budi, print nama, maka output akan memunculkan nama Budi. Yang ketiga, operator. Definisi operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel atau nilai, seperti penjumlahan atau perbandingan. Contoh sederhana yang saya gunakan di sini adalah operator aritmatika dan perbandingan. Operator aritmatika, A sama dengan 5, B sama dengan 3. Hasil sama dengan A tambah B, maka print hasil, output akan menunjukkan angka 8. Yang berikut operator perbandingan, print 5 lebih besar 3, maka output true. Print 2 sama dengan 2, output true juga. Yang keempat, ada struktur kontrol. Dalam pemrograman digunakan untuk mengatur alur eksekusi program, yaitu bagaimana program memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu atau bagaimana program mengulang tindakan tertentu. Ada beberapa jenis struktur kontrol yang umum digunakan, misalnya if-else. Definisi if-else adalah digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa blok kode berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisinya benar atau true, program akan menjalankan kode dalam blok if. Jika salah atau false, kode dalam blok else akan dijalankan. Contoh saya gunakan di sini adalah nilai 85. If nilai lebih besar sama dengan 60, print lulus. Else, print tidak lulus. Output akan mengeluarkan hasil lulus. Yang berikut, kedua adalah if. Definisi digunakan ketika ada beberapa kondisi berbeda yang perlu diperiksa. Elif adalah kependekan dari elif yang memungkinkan kita menambahkan lebih dari satu kondisi setelah if. Contoh saya gunakan di sini adalah nilai 75, if nilai lebih besar dari sama dengan 85, print akan memunculkan hasil lulus dengan nilai sangat baik. Elif nilai lebih besar 6 sama dengan 60, print lulus. Begitupun else, print tidak lulus, output akan menunjukkan hasil lulus. Yang berikut, switch. Switch digunakan untuk memeriksa nilai variabel dan menjalankan kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Switch biasanya hanya tersedia dalam bahasa seperti C atau C++ dan Java. Contoh dalam C++, kejar hari sama dengan 3, switch hari. C1 out Senin. Yang kedua C2 out Selasa. Yang ketiga C3 out Rabu. Break default out hari tidak valid. Outputnya mengeluarkan Rabu. Yang berikut, keempat, loop atau perulangan. Definisi digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode beberapa kali. Ada beberapa jenis loop seperti for, while, dan do while. Pertama, for loop. Ini digunakan kita tahu beberapa kali perulangan harus dilakukan. Contohnya for in range 3. Print hello. Output hello akan mengeluarkan sebanyak 3 kali. Yang berikut, while loop.
digunakan ketika kita tidak tahu pasti berapa kali pengulangan dilakukan, tetapi hanya akan berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Hitungan 0, while perhitungan 3. Perhitungan tambah sama dengan 1. Hitungan output, hitungan 0, hitungan 1, dan hitungan 2. Yang berikut, do while loop. Sama seperti while loop, tetapi kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan, sehingga blok kode selalu dijalankan minimal sekali. Contoh dalam C++, integer i sama dengan 0, do out i end. While i keylet per3 output menghasilkan 0, output 1, dan output 2. Yang berikut, loop atau pengulangan. Loop digunakan untuk mengulang perintah yang sama beberapa kali, contoh menggunakan for. Range 3, print hello. Output hello sebanyak 3 kali. Fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Contoh sederhana yang saya gunakan adalah def salam nama, print hello tambah nama. Outputnya salam Dian, output halo Dian. Yang berikut, array. Array adalah kumpulan elemen dalam tipe data yang sama. Kita bisa menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Contoh sederhana buah. Apel, jeruk, dan mangga. Print buah, outputnya apel.